Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda Layak TV yang berbahagia. Hari ini kita bertemu kembali khusus untuk mendiskusikan dan membicarakan tentang bagaimana mewujudkan Kabupaten Kota Layak Anak. Hari ini kita akan mencoba mendiskusikan di klaster keempat, klaster dalam kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak. Klaster KLA ini terdiri dari 3 indikator, ya, bagaimana pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Kita coba bahas yang pertama. Di dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, ada satu indikator tentang bagaimana anak-anak wajib dan punya wajib untuk dipenuhi, yaitu hak anak atas pendidikan, wajib belajar 12 tahun. Ini dimaksudkan adalah bagaimana setiap anak usia sekolah bisa menikmati hak-haknya secara non-diskriminasi. Dalam arti pemerintah wajib untuk menghindari, mengurangi hambatan-hambatan yang muncul. Oleh karena itu di dalam wajib belajar 12 tahun ini harus ada pemetaan di mana anak-anak yang punya kerentanan untuk bisa mengakses pendidikan. Anak-anak yang tidak di dalam pengasuhan keluarga intinya, mereka diasuh oleh keluarga alternatif, kemudian juga ada di lembaga-lembaga pengasuhan alternatif, ada di lembaga pengasuhan khusus, ada juga yang di wilayah-wilayah terluar dan sebagainya. Ini harus diperhatikan sekali bagaimana mereka harus dijamin upaya untuk menikmati hak-hak pendidikan. Yang paling penting di sini adalah pertama kita mampu bisa mendeteksi anak-anak yang punya kerentanan untuk tidak bisa melanjutkan sekolah dan anak-anak yang memang benar-benar tidak mengakses. Bisa saja mereka sudah bisa menikmati pendidikan di tingkat dasar, tetapi mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan sekolahnya lagi karena hambatan ekonomi, karena hambatan terus bekerja, tuntutan budaya dan sebagainya. Dan ini memang penting untuk diantisipasi dengan pendataan, pemetaan dan sebagainya. Yang kedua, memastikan program-program layanan ini bisa diciptakan upaya-upaya yang kreatif. Tentu saja perlu inovasi-inovasi yang memastikan orang tua juga bisa menjadi pendorong motivasi anak-anak untuk kembali ke sekolah. Dengan tentu saja kita membuat program-program kerjasama MOU dengan berbagai perangkat daerah selain dari perangkat daerah yang memang punya kewajiban untuk mengampu pendidikan. Yang kedua, ketika kita di dalam Kabupaten Kota Layak Anak memastikan bahwa anak-anak yang sudah ditarik ke sekolah, maka ada upaya di sekolah untuk menciptakan ruang hidup yang nyaman. Bagaimana iklim belajar dan ekosistem pendidikan ini bisa dijamin. Teman-teman sekalian, banyak sekali ya upaya-upaya yang sudah dilakukan menciptakan sekolahnya bersih, sekolahnya sehat, sekolahnya hijau, sekolahnya penuh kreativitas dan sebagainya. Namun demikian masih juga ada beberapa hal yang seringkali mengganggu anak-anak untuk menikmati hak-hak pendidikannya selama di sekolah. Munculnya kekerasan, tindakan intoleransi, perundungan, baik oleh sesama teman-temannya atau kekerasan oleh anak-anak dari orang dewasa, ini masih sering kita dilaporkan. Oleh karena itu, semua pihak, anak-anak sendiri, guru pendidik, tenaga kependidikan memang benar-benar harus memahami bagaimana mewujudkan pemenuhan hak dan pelindungan di lingkungan sekolah ini dengan konsep sekolah ramah anaknya. Yang paling penting adalah bagaimana ada komitmen dari kepala sekolah dan jajaran para pembina, para guru termasuk anak-anak, kemudian menciptakan pemahaman bersama tentang hak-hak anak atas perlindungan, atas pemenuhan hak untuk membuat tumbuh kembang mereka secara layak dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Sudah banyak kerjasama kolaborasi di sekolah tentu saja dengan program-program
adiwiyata, program-program UKS, program-program kebangsaan dan lain-lain. Tentu saja ini bisa dikembangkan sekali lagi dengan membuka akses bagaimana anak-anak bisa juga ikut berpartisipasi di dalam menciptakan itu. Anak-anak bisa menjadi kader-kader di dalam menciptakan perilaku hidup bersih dan sehat di UKS. Anak-anak bisa menjadi pelopor di dalam menciptakan ruangan lingkungan hijau. Anak-anak juga bisa menjadi pelopor anti perundungan di dalam beberapa program. Nah, hari ini dipastikan akan mewujudkan bagaimana sekolah kita menjadi sekolah yang didambakan. Sekolah ramah anak secara konsep adalah bagaimana sekolah yang berpusat pada anak-anak, sekolah yang memperhatikan kepentingan-kepentingan anak, dan sekolah yang mengundang anak-anak untuk ikut berpartisipasi secara aktif melakukan upaya-upaya transformatif. Nah, partisipasi anak adalah bagian prinsip yang paling penting yang bisa diterapkan juga di sekolah. Bisa menjadi pengurus, bisa menjadi agen-agen kepeloporan, bisa menjadi agen-agen untuk membantu para guru BK, para kepala sekolah membuat keputusan-keputusan bersama. Nah, yang paling penting hari ini adalah bagaimana itu bisa didukung juga oleh orang tua, oleh ekosistem pendidikan yang lain, dari pengambil kebijakan di tingkat kabupaten, di tingkat dinas dan sebagainya. Maka kemitraan di antara OPD ya untuk mengembangkan sekolah ramah anak ini menjadi sangat penting. Yang ketiga, indikator di dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan pemanfaatan waktu luang adalah terciptanya pusat kreativitas anak, di mana anak-anak diapresiasi kebutuhan dan hak-haknya untuk melakukan usaha-usaha agar dia bisa memanfaatkan waktu luangnya dengan berrekreasi, beristirahat sejenak dari aktivitas-aktivitas kesehariannya. Orang dewasa tentu saja wajib bisa memfasilitasi agar anak-anak bisa memanfaatkan rekreasi dan juga memanfaatkan waktu luang. Penting sekali untuk mendukung balance of life dari anak-anak agar dia juga tercipta ya kebutuhan terbentuknya tumbuh kembang dia, bentuknya karakter-karakter dia melalui pendidikan di luar sekolah. Itu saja barangkali sahabat dan ayah bunda Layak TV dan bahkan kita tentang Kabupaten dan Kota Layak Anak, terutama di dalam cluster atau bidang terkait dengan pemenuhan hak anak di bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan yang lain untuk mendiskusikan Kabupaten Layak Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.